Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, walaupun hari sudah mulai siang, kalian harus tetap semangat. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Indriani hadir, Anissa Sani Solihah hadir, Neng Siti Nurrohmah hadir, Putri Siti Rohmah hadir, Ati Sukmadewi hadir, yang terakhir ada Siti Nurlaila hadir. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebelumnya, kalian tahu gak apa itu teks eksposisi? Tahu gak? Nah, jika kalian tidak ada yang tahu apa itu teks eksposisi, nah, teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan info, penjelasan atau pendapat mengenai suatu topik berdasarkan fakta dan data, sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami apa yang disampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi masalah sosial. Kalian tahu gak masalah sosial yang ada di negara Indonesia sekarang apa? Contohnya, betul, contohnya kemiskinan. Nah, sekarang jadi ekonomi di negara kita itu sedang menurun. Ya, sedang menurun, ekonomi di negara Indonesia itu sedang menurun. Itu bisa jadi dijadikan suatu teks eksposisi oleh kalian tentang masalah sosial yang berjudulkan kemiskinan. Nah, teks eksposisi itu memiliki struktur. Yang pertama ada tesis. Apa itu tesis, Bu? Tesis adalah berisi pendapat atau gagasan utama penulis tentang suatu masalah. Nah, jadi gagasan utamanya itu apa? Nah, ditulis oleh penulis. Itu adalah tesis. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi yaitu berisi alasan, fakta, data atau contoh yang mendukung tesis. Selanjutnya ada penegasan ulang, yaitu berisi simpulan atau penegasan kembali terhadap pendapat penulis. Nah, jadi di dalam teks eksposisi itu yang berisikan tentang masalah sosial itu ada ulang. Jadi tadi kan pertama ada tesis, argumentasi. Nah, diperkuat oleh penegasan ulang si penulis. Nah, selanjutnya ada kaidah pembahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada menggunakan bahasa baku, menggunakan kata huruf, menggunakan kalimat fakta, menggunakan istilah sesuai topik, dan menggunakan kata kerja mental. Itu adalah kaidah pembahasaan teks eksposisi. Jadi kalau tidak ada yang empat ini tidak termasuk dalam kaidah pembahasaan, tidak termasuk teks eksposisi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menyajikan informasi. Nah, jadi ciri-ciri teks eksposisi yang pertama menyajikan informasi. Jadi kalau ada suatu teks tapi di dalamnya tidak ada informasi, itu bukan termasuk teks eksposisi. Jadi itu mah artikel atau apa gitu. Selanjutnya bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Nah, jadi ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi yaitu bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Jadi sekarang kan faktanya masalah sosial di Indonesia yaitu kemiskinan. Nah, itu bisa dijadikan suatu teks eksposisi. Nah, ciri-cirinya harus bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Nah, faktanya sekarang di negara Indonesia itu sedang kemiskinan itu naik. Jadi masalah sosial di negara Indonesia yaitu salah satunya kemiskinan. Ketiga, ciri-ciri teks eksposisi yaitu memiliki struktur yang jelas. Nah, jika struktur, yang tadi strukturnya ada tiga, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang.
Jika struktur itu tidak ada dalam teks eksposisi, berarti itu tidak termasuk teks eksposisi. Keempat, menggunakan bahasa yang lugas. Jadi bahasanya itu harus lugas. Bahasa yang ada dalam teks eksposisi itu harus lugas. Jadi kalian kalau nanti disuruh buat teks eksposisi tentang masalah sosial itu bahasanya harus lugas. Terakhir, bertujuan memberikan penjelasan atau menyajikan pembaca atau pendengar. Nah, teks eksposisi itu harus memberikan penjelasan. Contohnya yang tadi, kemiskinan di Indonesia dijadikan suatu teks eksposisi. Jelas gak? Jelas gak itu informasinya? Jadi harus sesuai fakta dan data. Harus jelas, tidak boleh bohong. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu teks eksposisi kepada kalian. Jadi dibagi 2 kelompok. Satu kelompoknya ada 4 orang. Silakan kalian analisis teks eksposisi yang diberikan. Nanti dikumpulkan ke depan. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, jika sudah dianalisis, silakan kumpulkan ke depan. Nah, setelah kalian menganalisis teks eksposisi yang diberikan, kalian dapat mengetahui. Nah, apa itu teks eksposisi? Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dapat kita ambil kesimpulan, teks eksposisi adalah teks yang bertujuan menyampaikan informasi, penjelasan atau pendapat mengenai suatu topik berdasarkan fakta dan data, sehingga pembaca atau pendengar dapat memahaminya dengan jelas. Nah, teks eksposisi itu memiliki struktur, yaitu ada 3: tesis, argumentasi, penegasan ulang. Kaidahnya ada 5: menggunakan bahasa baku, menggunakan kata hukum, menggunakan kalimat fakta, dan menggunakan istilah sesuai topik. Ciri-cirinya yaitu menyajikan informasi, bersifat objektif, memiliki struktur, dan menggunakan bahasa lugas. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, Ibu mau kasih kalian tugas individu untuk minggu besok. Tugas individunya yaitu silakan kalian buat satu teks eksposisi tentang masalah sosial. Oke? Harus berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, harus ada tesis, argumen, penegasan ulangnya, dan harus menggunakan kata hukum, harus sesuai fakta. Silakan kalian buat satu teks eksposisi tentang masalah sosial yang ada di Indonesia. Minggu depan kumpulkan, lalu setelah itu kita akan mempelajari pelajaran yang selanjutnya. Baik, cukup sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya.